Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Desti Anggreni dari Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa, kelas 2A dengan NIM 202001503. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa tentang getaran, gelombang, dan bunyi dengan tanggal pelaksanaannya yaitu dari hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan hari Jumat 4 Juni 2021. Dan jam pelaksanaannya dimulai dari pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Baik, di sini saya akan membacakan jadwal pelaksanaannya. Kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan pada hari Kamis 3 Juni 2021. Kegiatan yang kedua memulai percobaannya yaitu pada Kamis 3 Juni 2021. Lalu kegiatan ketiga mengisi LKM yang telah disediakan pada Jumat 4 Juni 2021. Lalu kegiatan yang keempat yaitu membuat video presentasi dengan aplikasi Zoom Meeting pada hari Senin 7 Juni 2021. Dan kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan kelima mengunggah video presentasi ke channel YouTube pribadi pada hari Senin 7 Juni 2021. Baik, langsung saja saya akan membacakan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu ada tali kenur atau senar, fungsinya sebagai menggantung bandul, jumlah dan satuannya yaitu 100 cm. Yang kedua yaitu ada bandul timbangan atau batu kerikil, fungsinya sebagai bandul, jumlah dan satuannya 1 buah. Lalu ada penyangga, fungsinya menggantung tali dan bandul, jumlah dan satuannya 2 buah. Lalu ada busur, fungsinya yaitu mengukur sudut simpangan, jumlah dan satuannya 1 buah. Lalu ada penggaris, fungsinya yaitu untuk mengukur panjang tali dan jarak sumber bunyi, sound meter, jumlah dan satuannya 1 buah. Lalu ada stopwatch, fungsinya menghitung waktu melakukan getaran, jumlah dan satuannya ada 1 buah. Lalu ada alat tulis, fungsinya yaitu untuk mencatat hasil pengamatan, jumlah dan satuannya yaitu 1 buah. Lalu sumber bunyi, fungsinya sebagai sumber bunyi dan yang diukur intensitasnya, jumlah dan satuannya 1 buah. Lalu ada aplikasi sound meter, fungsinya untuk mengukur taraf, jumlah dan satuannya ada 1 buah. Mohon maaf, aplikasi sound meternya berguna untuk mengukur taraf intensitas bunyi. Lalu saya akan membacakan hasil dari pengamatan kegiatan 1. Panjang tali yang pertama 10 cm, simpangan derajatnya adalah 10, jumlah getarannya 10, waktunya 6,19, periodenya 0,9, frekuensinya 1,111. Lalu panjang yang kedua ada 15 cm, simpangannya 10, jumlah getaran 10, waktunya 6,98, periodenya 0,797, dan frekuensinya ada 1,254. Lalu yang berikutnya, panjang talinya 20 cm, simpangannya 10, jumlah getaran 10, waktunya 7, periode 0,719, dan frekuensinya 1,39. Lalu saya akan membacakan hasil pengamatan kegiatan 2. Jarak sumber bunyi sound meter yang pertama 10 cm, taraf intensitasnya 67,5, intensitas bunyinya 10 pangkat min 5,25. Lalu yang kedua 20 cm, taraf intensitasnya 66,4, intensitas bunyinya 10 pangkat min 5,36. Yang ketiga 30 cm, taraf intensitasnya 64,9, intensitas bunyinya 10 pangkat min 5,51. Lalu yang keempat 40 cm, taraf intensitasnya 62,8, intensitas bunyinya 10 pangkat min 5,72. Yang terakhir 50 cm, taraf intensitasnya 60, intensitas bunyinya 10 pangkat min 6. Lalu saya akan membacakan diskusi nomor 1. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi dalam satu grafik. Baik, berikut ini adalah grafiknya. Lalu, diskusi nomor 2, berdasarkan grafik nomor 1,
Analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Jadi, hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi adalah semakin panjang tali, maka semakin besar periode dan semakin kecil frekuensinya. Sedangkan semakin pendek tali, maka periode akan semakin kecil dan frekuensi akan semakin besar. Lalu untuk diskusi nomor 3, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi dalam satu grafik. Berikut adalah grafiknya. Lalu diskusi nomor 4, berdasarkan grafik nomor 3, analisislah hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Jadi hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi adalah sudut simpangan yang sama menghasilkan periode dan frekuensi yang berbeda-beda, tergantung dengan panjang tali. Lalu diskusi yang kelima, bandul sederhana bermasa 200 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, maka tentukan frekuensi dan periode bandul tersebut. Baik, ini berikut adalah pengerjaannya. Yang ditanya di sini adalah frekuensi dan periode bandul. Jawabannya, T sama dengan 2pi dalam akar L per G. Lalu T sama dengan 2pi dalam akar 0,9 M per 10 M per S kuadrat. Lalu T sama dengan 2pi dalam akar 0,9 S. Lalu T sama dengan 2pi 0,3, T sama dengan 0,6 pi sekon. Jadi periode bandul tersebut adalah 0,6 pi sekon. F sama dengan 1 per T, F sama dengan 1 per 0,6 pi, F sama dengan 1,66 pi Hz. Jadi, frekuensi bandul tersebut adalah 1,66 Hz. Diskusi yang ke-6, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Berikut adalah grafiknya. Diskusi nomor 7, berdasarkan grafik nomor 5, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Jadi, semakin panjang jarak, maka intensitas bunyi yang terdengar semakin berkurang atau lemah. Begitupun sebaliknya, semakin pendek jarak sumber bunyi, maka intensitas bunyi yang terdengar semakin besar dan jelas. Diskusi nomor 8, kegiatan 2 dapat mengenalkan Anda pada istilah noisy atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising. Jadi sumber bunyi yang dikatakan sebagai noisy atau bising adalah bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu dan membahayakan kesehatan serta mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Diskusi nomor 9, tuliskan sumber bunyi apa saja di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising, beserta besarnya intensitas bunyinya. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Jadi sumber bunyi di lingkungan saya yang termasuk bising adalah yang pertama, suara dari jalan raya. Untuk intensitas bunyinya yaitu 60–80 desibel. Lalu yang kedua, suara dari knalpot motor yaitu 90 desibel. Bahaya kebisingan bagi manusia adalah 1. Gangguan psikologi, yaitu menimbulkan gangguan tidur, stres, bahkan kehilangan memori otak. Yang kedua, gangguan fisiologis. Yang pertama, ketulian atau tuli sementara dan tuli permanen. Lalu yang kedua, yaitu resiko kesehatan, dapat meningkatkan tekanan darah, meningkatkan resiko penyakit jantung, dan stroke. Lalu, diskusi yang ke-10, mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 pangkat 9 watt per meter kuadrat. Jika intensitas ambang batasnya adalah 10 pangkat min 12 watt per m kuadrat, sedangkan dalam UKM tersebut terdapat 15 mesin jahit, maka tentukan besarnya taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama. Baik, jawabannya ditanyanya yaitu intensitas bunyi mesin jahit. Dijawab, berikut jawabannya. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Jadi, panjang tali mempengaruhi periode dan frekuensi. Semakin panjang tali, maka semakin besar periode dan frekuensinya.
Begitupun dengan sebaliknya, panjang jarak menentukan bunyi akan terdengar atau tidaknya. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.